Tahukah kamu, sebelum muncul wabah virus corona, 300 tahun sebelumnya juga telah terjadi wabah penyakit yang menewaskan hingga jutaan orang di seluruh dunia. Dan uniknya, wabah-wabah ini terjadi setiap 100 tahun sekali, termasuk wabah virus corona kali ini. Kebetulan, atau memang sengaja disebarkan? Inilah dia 4 wabah pandemik yang terjadi setiap 100 tahun sekali. 1. Wabah Marcel tahun 1720. Pada tahun 1720, sebuah wabah muncul dengan skala besar yang disebut sebagai penyakit pes atau dikenal dengan The Great Plague of Marseille. Wabah ini tiba di Marseille, Prancis pada tahun 1720. Penyakit ini berhasil membunuh total 100.000 orang, 50.000 di kota Marseille selama 2 tahun berikutnya, dan 50.000 lainnya di utara di provinsi dan kota-kota di sekitarnya. Meskipun angka kematiannya besar, Marseille pulih dengan cepat dari wabah ini. Aktivitas ekonomi hanya membutuhkan beberapa tahun untuk pulih, karena perdagangan meluas ke Hindia Barat dan Amerika Latin. Pada tahun 1765, populasinya tumbuh kembali pada level sebelum tahun 1720. Wabah ini sebelumnya dibawa oleh sebuah kapal dagang besar yang berlabuh di pelabuhan Marseille. Kapal dagang ini bernama Grand Saint-Antoine. Kapal itu sebelumnya berangkat dari Sidon di Lebanon, setelah sebelumnya mengunjungi Smyrna, Tripoli, dan Siprus yang telah dilanda wabah penyakit ini terlebih dahulu. Seorang penumpang Turki adalah orang pertama yang terinfeksi dan segera meninggal, diikuti oleh beberapa anggota awak dan ahli bedah kapal. Beberapa hari kemudian, penyakit itu merebak di kota. Rumah sakit pun kewalahan dan penduduk panik mengusir orang sakit dari rumah mereka dan keluar kota. Kuburan massal pun digali, tetapi dengan cepat terisi oleh mayat-mayat korban dari wabah ini. Akhirnya, jumlah penduduk yang meninggal terlalu banyak, sehingga petugas kesehatan pun tidak mampu mengurus, dan ribuan mayat berserakan dan bertumpukan di sekitar kota. Selama periode 2 tahun, 50.000 dari total 90.000 penduduk Marseille meninggal dunia. Tambahan 50.000 orang di daerah lain meninggal ketika wabah menyebar ke utara, akhirnya mencapai Aix-Provence, Arles, Apt, dan Toulon. Perkiraan menunjukkan tingkat kematian keseluruhan antara 25% hingga 50% untuk populasi di wilayah yang lebih besar, dengan kota Marseille 40%, wilayah Toulon di atas 50%, dan area Aix dan Arles 25%. Tidak diketahui apa yang menyebabkan penyakit ini berubah menjadi wabah pandemik yang begitu ganas. 2. Pandemi kolera pertama tahun 1820. Pandemi kolera pertama, atau juga dikenal sebagai pandemi kolera Asiatik pertama, mulai tersebar di kota Kalkuta dan menyebar ke seluruh Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika Timur, dan pantai Mediterania. Ratusan ribu orang tewas akibat pandemi ini, termasuk banyak tentara Inggris yang saat itu kasusnya juga menarik perhatian Eropa. Endemi kolera ini awalnya teridentifikasi berasal dari Sungai Gangga. Beberapa ahli epidemiologi dan sejarawan medis berpendapat bahwa penyebarannya secara global awalnya melalui ritual ziarah Hindu Kumbh Mela di hulu Sungai Gangga. Pada waktu festival ziarah, para peziarah sering tertular penyakit di sana dan membawanya kembali ke bagian lain di India pada saat mereka kembali. Penyakit ini kemudian menyebar, lalu mereda. Pandemi Korea pertama dimulai dengan cara yang sama, sebagai wabah yang diduga telah dimulai pada tahun 1817 di kota Jessore. Pada tahun 1817, kolera mulai menyebar di luar delta Gangga. Pada September 1817, penyakit itu telah mencapai Kalkuta di Teluk Benggala dan telah cepat menyebar ke seluruh benua. Pada 1818, penyakit itu merebak di Bombay, di pantai barat. Pada bulan Maret 1820, penyakit ini diidentifikasikan ada di Siam. Bulan Mei 1820, penyakit ini menyebar hingga ke Bangkok dan Manila, dan pada musim semi 1821, penyakit ini mencapai Jawa, Oman, dan Anhui di Cina. Pada tahun 1822, ditemukan di Jepang, di Teluk Persia, di Baghdad, di Suriah, dan di Transkaukasus. Pada 1823, kolera mencapai Astrakhan, Zanzibar, dan Mauritius. Pada tahun 1824, penularan penyakit ini berakhir. Beberapa peneliti percaya bahwa itu mungkin karena musim dingin yang membunuh bakteri dalam persediaan air. Pergerakan personel Angkatan Darat dan Angkatan Laut Inggris diyakini telah berkontribusi pada jajaran pandemi. Peziarah Hindu membawa kolera di anak benua itu seperti yang telah terjadi berkali-kali sebelumnya, tetapi pasukan Inggris membawanya ke daratan Nepal dan Afghanistan. Angkatan Laut dan kapal dagang membawa orang-orang yang menderita penyakit ini ke pantai-pantai di Samudra Hindia, Afrika, Indonesia, dan ke utara Cina dan Jepang. 3. Flu Spanyol tahun 1920.
Flu Spanyol adalah wabah yang menjadi cikal bakal virus flu H1N1 yang telah mengalami mutasi genetik dan membuatnya lebih berbahaya daripada virus normal. Virus ini merebak pasca pecahnya Perang Dunia Pertama. Virus ini menginfeksi sekitar 500 juta orang dan membunuh 100 juta orang di seluruh dunia. Angka tersebut jauh melebihi jumlah korban Perang Dunia Pertama yang berkisar 9,2 juta hingga 15,9 juta jiwa. Pandemi ini dikenal sebagai wabah paling mematikan dalam sejarah manusia. Bahkan virus corona mungkin belum ada apa-apanya dibandingkan dengan wabah ini. Flu Spanyol membunuh hingga 20% penderita yang terinfeksi. Dahsyatnya serangan wabah ini membuat virologi Amerika Serikat Jeffrey Thornberger menyebut flu Spanyol sebagai the mother of all pandemics. Asal-muasal virus ini masih menjadi perdebatan. Menurut Frank McFarlane Burnett, virologis Australia yang mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari influenza, pandemi 1918 bermula di Camp Funston dan Catskill County, Kansas, Amerika Serikat. Sementara menurut North China Daily News, seperti dikutip dari Harian Pewarta Surabaya, pandemi bermula di Swedia atau Rusia, lalu menyebar ke Cina, Jepang, dan Asia Tenggara. Cepatnya penularan disebabkan karena virus ini ditularkan melalui udara. Cepatnya penularan dan luasnya jangkauan pandemi membuat jumlah korban menjadi amat tinggi. 1 miliar orang atau 60% dari total populasi dunia saat itu diperkirakan terkontaminasi virus tersebut. Situasi perang memang membuat sumber penyebaran virus ini menjadi tidak jelas. Masing-masing negara yang diduga menjadi permulaan penyebaran cenderung menutup-nutupinya. Meski episentrumnya tidak teridentifikasi, tetap jelas bahwa H1N1 adalah virus yang ganas. Ketika pandemi terjadi, populasi dunia saat itu diperkirakan 1,7 miliar orang, dan 60%-nya terjangkit virus ini. Perang Dunia I juga berkontribusi besar bagi penyebaran virus ini dengan amat cepat karena mobilisasi tentara dan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. 4. Virus Corona tahun 2020. Virus ini awalnya merebak di Wuhan, China pada Desember 2020. Namun pada awal 2020 ini, virus ini telah merebak ke Korea Selatan, Italia, Singapura, Malaysia, Prancis, Amerika Serikat, Inggris, beberapa negara di Afrika, dan juga di Indonesia. Hingga tanggal 19 Maret 2020 sudah ada 100.000 lebih korban dari virus ini, dan jumlahnya terus bertambah dari hari ke hari meskipun di Cina sendiri yang menjadi awal penyebaran virus ini jumlahnya mulai menurun. Jika kita telusuri keempat jenis wabah tadi, semuanya memiliki kesamaan, sama-sama merebak setiap 100 tahun sekali, dan uniknya peristiwa pandemiknya terjadi di tahun yang berakhiran dengan angka 20, termasuk virus corona yang menyebar secara pandemik di awal tahun 2020. Mengapa jarak waktunya sama? Dan mengapa tahunnya bisa memiliki kemiripan? Apakah ini kebetulan? Atau memang sudah disengaja untuk mengurangi populasi manusia? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jika wabah Marcel, kolera, dan flu Spanyol membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memulihkan perekonomian pasca jatuhnya banyak negara karena terpapar penyakit ini, bagaimana dengan wabah corona ini yang juga berhasil menimbulkan kerugian di berbagai negara juga? Apakah dunia akan membutuhkan waktu bertahun-tahun juga untuk memulihkan ekonomi kembali?